Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Salam, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah bangunkan kami dalam sukacita, tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun juga. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi penuntun pedoman dan menjadi andalan kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari, kita membuka firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini, diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6, demikian pembacaan firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari, pada tahun 1924, seorang penjelajah muda bernama Josh Mallory berangkat untuk mendaki Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Maka sebelum berangkat, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Mengapa Anda ingin mendaki Gunung Everest?" Mallory menjawab dengan tenang, namun penuh dengan tekad. "Because it's there." Karena gunung itu ada di sana. Mallory tidak pernah kembali dari pendakian itu. Namun kisahnya menginspirasi ribuan pendaki setelahnya. Mereka tidak hanya terinspirasi oleh kata-katanya. Mereka mengikuti jejaknya. Mereka mempelajari rute yang ia tempuh. Mereka mengenakan perlengkapan yang serupa. Mereka bahkan melewati jalur yang sama. Mengapa? Karena ketika seseorang mengagumi seseorang tokoh, kekaguman itu tidak cukup hanya disimpan dalam hati. Kekaguman yang sejati selalu mendorong seseorang untuk mengikuti jejak sang tokoh itu. Saudara-saudara, itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita pagi ini. Banyak orang yang mengaku mengasihi Yesus. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepadanya. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi peniru dan pengikut Yesus. Maka hari ini Yohanes menantang kita dengan satu pertanyaan yang tajam.
Apakah hidupmu benar-benar mencerminkan Kristus yang kamu akui hari ini? Pesannya sangat jelas, sangat tegas, namun penuh kasih. Jika engkau mengaku ada di dalam Kristus, hiduplah seperti Kristus. Bukan sekadar mengaku, bukan sekadar ke gereja, bukan sekadar hafal ayat Alkitab atau khatam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi hidup, cara berpikir, cara berbicara, cara memperlakukan orang lain harusnya mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Firman Tuhan tadi katakan bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah standar yang luar biasa tinggi. Hidup sama seperti Kristus, bukan mendekati Kristus, bukan sedikit mirip Kristus, tetapi sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Mari kita lihat beberapa teladannya. Yang pertama, Kristus hidup dalam kasih tanpa syarat. Yesus mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi. Seperti kita, seperti aku dan kamu. Ia menyentuh orang kusta yang dijauhi semua orang. Ia berbicara dengan perempuan Samaria yang dihindari masyarakat. Ia mengampuni perempuan yang tertangkap berzina ketika semua orang siap melemparinya dengan batu. Kasih Kristus tidak memilih-milih, tidak bersyarat, tidak hanya untuk orang yang menyenangkan hatinya. Lalu mari kita lihat bagaimana teladan Kristus yang kedua. Bahwa Kristus hidup dalam kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 7-8 mengatakan bahwa meskipun dia Allah, tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Di mana pekerjaan itu harusnya dilakukan oleh murid atau seorang budak. Tapi Kristus lakukan itu, menunjukkan kerendahan hatinya. Yang ketiga, Kristus hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Sepanjang hidupnya, Yesus selalu berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bahkan di Taman Getsemani, ketika menghadapi salib yang begitu berat, ia tetap memilih taat kepada kehendak Bapa. Yang keempat, Kristus hidup untuk orang lain. Yesus tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk orang lain. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia menghibur, dan pada akhirnya mati demi keselamatan semua manusia dan dunia ini. Maka biarlah setiap orang yang bertemu dengan kita hari ini dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Biarlah mereka dapat berkata, ada Kristus di dalam diri orang ini. Itulah panggilan kita, itulah kehormatan kita sebagai orang percaya, bahwa hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati firman yang kita dengarkan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan yang teduh melalui firman Tuhan. Kami diminta sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bukan hanya sedikit mirip, bukan hanya meniru sedikit-sedikit, tapi kami harus sama seperti Kristus. Cara berpikir, cara berbicara, tindakan hidup kami, semuanya. Patron hidup kami adalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Bapa yang di sorga, sepanjang hari ini aktivitas kami dari pagi sampai nanti malam terbenamnya matahari. Tuhan berkati kami, berikan keselamatan, kesejahteraan. Setiap aktivitas kami, Tuhan urapi,
Tuhan berkati untuk mendatangkan kebaikan baik bagi kami, bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, dan bagi semua orang. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk GBKP Runggun Bogor. Berkati Tuhan gereja Tuhan GBKP Runggun Bogor. Baik BPMR kami, pertua diaken dan semua pertua diaken emeritus kami. Kiranya damai sejahtera Kristus memberkati hamba-hambamu dalam memenuhi panggilan Tuhan sebagai serayan, sebagai pelayan Tuhan melalui jemaat-jemaatmu. Kesatuan hati, semuanya Tuhan urapi. Berkati juga semua pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah GBKP Runggun Bogor. Supaya semuanya diberkati, apapun yang mereka kerjakan dalam pelayanan, untuk membawa damai sejahtera baik bagi jemaat Tuhan, terkhusus kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga hambamu pendeta yang melayani di Runggun Bogor pada saat ini. Pendeta Mestika Ginting. Supaya damai sejahtera, ketulusan hati, semuanya Tuhan urapi dan perlengkapi untuk menjadi pelayanan hamba Tuhan yang baik, yang setia melalui jemaat Tuhan semuanya. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan harapan kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.